Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Kesia. Kali ini saya sedang berada dengan peternak bebek Angon. Jadi yang ada di dalam gubuk ini adalah peternak bebek Angon. Perlu diketahui bahwa bebek Angon adalah bebek yang setiap harinya ditengon atau diumbar mulai pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore baru pulang. Pagi harinya dikeluarkan kembali pukul 7, kemudian sore harinya jam 4 dimasukkan ke dalam kandang. Dan akan saya tanyakan langsung pada pemiliknya bahwa suka duka yang dialami oleh pemilik atau peternak bebek kandang dengan Bapak Caka Kelana. Beliau adalah peternak bebek yang sudah 20 tahun jadi penggembala bebek. Untuk lebih jelasnya terus ikuti video selanjutnya. Pak Caka Kelana, sudah berapa tahun Pak menggembala bebek? Udah 20 tahunan. Untuk suka yang dialami apa Pak? Ya paling panas sama hujan. Setelah itu nggak ada lagi. Sebenarnya hujan sama panas. Untuk kandang bebek yang Bapak ternak itu kan sifatnya sementara Pak ya? Iya. Dibuat hanya sementara, setelah pakan di daerah sekitar habis dibongkar kembali. Dibongkar kembali, pindah lagi, buat lagi. Untuk ukuran bebek yang baik kandangnya itu bagaimana? Ya itu masalah bebeknya bagus atau tidak itu tergantung bebeknya gitu. Telurnya mau bagus mau enggak itu tergantung bebek. Untuk tempat tidur setiap harinya di mana ini Pak Caka Kelana? Ya di sini aja. Di sini di dekat itu sama Kelasa. Seperti ini Pak? Seperti ini. Sahabat Gerai Kesia, jadi Pak Caka Kelana adalah peternak bebek tapi dengan sistem pangon. Untuk setiap harinya ya seperti ini bentuk kandangnya. Di pinggir bantaran sungai, bisa dilihat pinggirnya sungai, kemudian di sawah. Apa tidak takut ini Pak Caka Kelana? Ya. Adanya ular atau binatang buas? Nggak ada, takutnya paling sama perempuan. Kalau pacarnya sih iya, kalau perempuan itu takut. Kalau ular sih nggak takut, perempuan yang nakutin perempuan. Pernah ada ular yang masuk Pak? Nggak ada. Nggak ada ular. Ularnya takut sendiri. Berarti setiap hari tidur di bantaran sungai atau bantaran sawah atau yang lainnya Pak ya? Ya pokoknya tiap malam. Nggak pernah pulang. Kan pulang jauh dari Brebes ke Bumayu kan jauh. Ya mau mati mau enggak itu di sini aja udah. Di kandang ini ya? Di kandang. Sudah 20 tahun ya? Iya. Ini beternak bebek Angon. Kenapa nggak ternak bebek yang memberi pakan nih? Ya itu kan modalnya besar, harus punya modalnya harus besar. Kalau di pangonan kan nggak makan, nggak apa-apa, cuma hanya angon doang. Jadi hanya mengharapkan alam ya Pak? Iya, yang penting cari itu dikotakan. Apa pernah mengalami kerugian yang sangat besar? Ya pernah. Miara merim mati semua ya pernah. Itu diakibatkan oleh apa itu? Ya penyakit kolera, flu burung. Untuk makan setiap hari masak sendiri atau beli? Masak sendiri. Cuci piring sendiri? Cuci piring sendiri, masak sendiri.
setiap hari dilakukan seperti Seperti ini kayak ya, di rumah aja, di rumah. kayak di rumah ya masak. Kebingungan ya Pak ya ini Iya, ya, iya. di sawah. Ini kan berarti kalau malam gelap. Gelap kalau malam gelap. Ya artinya di sawah ya gelap. Untuk penerangannya pakai apa Pak? Pakai baterai aja. Itu ya yang di atas. Iya. Oh, itu sahabat Gregesia untuk setiap malam hanya berandalkan batu baterai cesan yang setiap hari diisi. Jadi Bapak Cahaklana adalah peternak bebek yang bebeknya diangon atau diumbar setiap harinya. Kalau keuntungan bagaimana Ya kalau untungannya apik. setiap harinya? Tiap hari ya kadang-kadang nyampe nelor 150. Ya ada keuntungannya, ada kelebihannya. Tuh. 100 butir telur. 100 butir Kalau telur dijual kalikan berapa? 2000 2000 kali 100 berarti 200.000. 200.000 itu setiap hari. tiap hari. Kalau bebek pakan itu harus beli pakan Pak ya? Ya beli pakan, beli iwak, beli loyang, beli bekatul itu macam-macam. Kalau Ah. di Angon kan enggak, cuman hanya angon doang. Tapi kan capek Pak ya mungkin setiap Ya hari. mungkin orang capek itu pasti capek, cuman kebiasaannya nggak capek. Bapak kan setiap hari berjalan mengikuti bebek yang diangon. Ya udah Itu kewajiban. jaraknya kurang lebih berapa kilometer Pak? Ya 2 kiloan lah. 2 kilo setiap hari ya, Tiap jalan hari, terus, Jalan terus. sehat terus Pak ya. Iya. Sudah 20 tahun peternak bebek. Untuk pemberian pakan sendiri, apa ada pakan alternatif lain selain hanya mengandalkan dari alam? Ya kemungkinan ya paling hanya minuman itu turbo. Kalau yang baru maes gitu dibantu sama inuan doang. Kalau empan enggak. Nah saya cari aja di kotakan ada apa belalang, walang apa-apa itu. Kalau telur yang dihasilkan dari bebek pangon, mungkin telurnya lebih baik atau bagaimana? Ya lebih baik, lebih enak. Gurih lah, Gurih ya? artinya gurih. Karena pakannya Makanya kan bermacam-macam ya. Ada bermacam-macam. rumput, Ada rumput, ada keong, ada ada padi bekas dari panen, iya, atau singgang Pak mungkin ya? singgang. Singgang juga banyak. Ikan juga biasanya makan Biasa, itu ya. iya. Yang penting jangan makan bangkai, betul Pak itu Pak? Ini jangan makan bangkai. Kalau makan bangkai itu bagaimana? ya untuk pasti bebek lagi, Pak? matinya, pasti mati. Pasti mati. Mati. Orang mati ya lumpuh gitu. Untuk mengobati bebek yang lumpuh bagaimana? Ya kalau itu biasanya kan pakai es. Kalau ada es, batu es lah gitu. Batu es? Iya. Terus dikasih apa Pak? Ya enggak udah dikasih itu aja, dimakannya aja. Diberi minum batu es. Iya. Itu nanti sembuh sendiri. Kadang bisa sembuh, kadang kalau sudah kebanyakan makan belatungnya ya pasti mati. Itu berarti yang fatal itu belatung yang dari bangkai itu ya? Iya. Udah kebanyakan makannya belatung ya kan mati. Nah, untuk menghindari agar bebek yang Bapak ternak itu tidak makan bangkai, bagaimana? Ya nggak tahu ya, seperti itu di kota kan nggak tahu bangkai atau bangkai curut atau bangkai apa kan kita nggak tahu. Yang ini tahu-tahunya udah lumpuh gitu kan. Kalau di sawah kan lebar, tidak mungkin tahu barang apa, kan nggak tahu. Kadang-kadang udah lumpuh, ya resikonya orang angon bebek. Kemudian pernah nggak sih Pak, Bapak ketika angon ada ular terus menggigit atau kena bisa, atau juga misal binatang buas seperti lenggarangan atau yang lainnya? Ya kalau ular sih tahu ada ular, tapi nggak pernah gigit. Kalau lenggarangan sih pasti bebek itu pasti di lenggarangan, pasti. Itu musuh utama ya lenggarangan? Ya musuh utama itu lenggarangan. Kemudian agar bebek setiap harinya sehat, tidak lumpuh, tidak terkena penyakit, tipsnya apa yang bisa diberikan?
Ya, yang penting kita waspada. Kalau kita angon itu ada batang ya udah diurugi tanah, apa dibuang gitu. Kalau udah ketahuan, orang nggak tahu ya nggak tahu masalahnya. Kemudian setiap tempat yang Bapak kunjungi atau dijadikan kandang, itu yang bagaimana? Apa harus di sampingnya sungai, atau harus di tengah sawah, atau di pinggir bantaran sungai, atau di pinggir jalan? Ya, apiknya itu di bantaran sungai. Masalahnya bebek kan mandi, terus esok sore mandi. Kan keseger seperti orang kan kalau esok mandi, sore mandi kan seger. Hewan sama juga itu seperti manusia. Seolah-olah klimis lah gitu. Seperti perempuannya cantik. Gitu. Bebek juga sama ya? Bebek juga sama. Berarti setiap hari harus mandi. Ya, iya. Kalau bagus untuk daerah yang ditempati untuk ternak bebek Angon ini harus Ya seperti inilah, seperti ini. sampingnya pinggir sungai apa ya? Iya. Atau bantaran sungai. Bantaran sungai. Kemudian untuk rencana kedepannya setelah habis dari sini mau kemana? Bulakamba. Ke Bulakamba. Iya. Perunas Bulakamba. Kemungkinan di sini berapa bulan lagi? Ya kurang tahu ya. Ya kurang lebih ya 1 bulanan lagi lah. 1 bulan lagi pindah tempat lagi apa ya? Sudah lagi. Untuk satu tempat berapa bulan biasanya disinggahi? Ya ini kan sudah 2 bulanan di sini. 2 bulan di sini? Iya, udah 2 bulanan. Jadi nanti akan pindah kembali Iya. ke lokasi yang baru lagi. Ada yang Bapak punya paguyuban atau persatuan peternak bebek Angon apa tidak? enggak punya. Kalau ternak ini rombongan apa selalu sendiri Pak? Ya kalau ternak itu kan ngajak kena, kadang-kadang bisa ngajak kena, ada ketuanya, ada rombongannya, kan ada berapa orang gitu kan bisa maju Ini kena ya, gitu. untuk satu kandang ini ada berapa yang ternak? Ini kan semuanya kan 5 kandang, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 150. Ya masing-masing orang yang punya lah gitu. Berarti dimiliki oleh 5 orang Pak ya? 5 orang. 5 orang, 5 kandang. 5 Untuk satu kandang bervariasi, ada yang 250, ada yang 300 ekor, ada yang 400. 400, dan sudah produksi. Sudah Untuk satu produksi, kandang iya. biasanya yang 250 menghasilkan berapa butir telur Pak? Ya kalau sedang menelur itu sampai 200, 180, 190, ya nggak mesti lah. Kalau bulan-bulan apa biasanya untuk telurnya itu berkurang? Ya kalau ketiga itu pasti kurang, tapi kan kalau ini ya pasti enggak gitu. Yang penting Kalau musim kemarau ya pasti Iya. kurang. Itu diakibatkan dari pakannya kurang memadai atau iya, pakannya masalah kan nggak ada air gitu kan, seperti ini. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks, I've had enough. Sahabat Gregasia, jadi di dalam gubuk ini ada beberapa macam, ada tempat untuk minum, kemudian gelas, kompor, piring, sendok, karena Bapak Nur Said, Bapak Jaka Kelana, dan yang lainnya itu setiap harinya di gubuk ini. Kalau malam di sini, tidur di sini, kemudian kalau siang angon bebek, mengembala bebek, sore harinya pukul 4 sore kembali lagi mengandangkan bebek-bebek miliknya. Kemudian malamnya tidur di sini, makan di sini. Jadi setiap hari seperti itu kegiatannya, karena Bapak Jaka Kelana adalah pengembala bebek dan sudah 20 tahun mengembala bebek miliknya. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no. Sahabat Gregasia, jadi bisa dilihat yang di belakang adalah gubuk terbuat dari terpal, kemudian bambu yang berdiri
Kemudian di dalamnya ada Bapak Nur Said, Bapak Jaka Kelana, dan 3 lagi, karena untuk satu terpal ini atau gubuk ini dihuni 5 orang atau 5 peternak bebek Pangon. Dan perlu sahabat Gregasia ketahui bahwa ternak bebek ini diternak dengan sistem angon. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat Gregasia untuk peternak bebek Pangon. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gregasia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam Gregasia.